Di tengah panasnya polemik rumah tangga Inara Rusli, beredar kabar yang menyebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah resmi memboikot Inara dari seluruh program siaran TV nasional. Hoaks yang muncul dari video kompilasi bersuara AI ini mengklaim keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan etika figur publik. Namun, klaim ini sepenuhnya menyesatkan. Secara prosedur, keputusan sebesar boikot artis tidak mungkin dikeluarkan tanpa rilis resmi, pernyataan pejabat, dan liputan media arus utama. Selain itu, KPI hanya berwenang mengatur konten siaran, bukan mencampuri urusan pernikahan atau blacklist artis berdasarkan isu pribadi. Alih-alih diboikot, Inara di dunia nyata justru sibuk mengurus dua laporan hukum. Melaporkan Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan status pernikahan siri, dan melaporkan penyebaran rekaman CCTV rumahnya ke Bareskrim Polri. Narasi boikot yang menyesatkan ini harus dihentikan karena merusak reputasi lembaga negara dan menyesatkan publik. Di tengah panasnya drama, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah percaya pada narasi palsu yang dibungkus rapi dengan teknologi AI. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nauzubillah min dzalik ya, nauzubillah min dzalik. Ini adalah contoh besar bagi kita ya. Sebenarnya mau Inara Rusli, mau siapapun bisa saja melakukan hal-hal perbuatan seperti ini ya. Main serong dengan laki orang ataupun laki orang main serong dengan jana itu hal biasa. Dan kebetulan di sini Inara Rusli adalah public figure. Kalau KPI memboikot Inara Rusli, saya 100% setuju. Karena sebagai public figure tidak pantas untuk didiamkan ya. Karena ini dikonsumsi oleh publik, maka akan menjadi contoh negatif bagi publik, bagi perempuan-perempuan sampah yang otaknya isi selangkangan, bagi laki-laki sampah yang otaknya isi selangkangan. Contoh-contoh seperti ini memang tidak bisa didiamkan, memang harus boikot, pengaruhnya negatif kepada publik ya. Ketahuilah guys, tidak ada untungnya main selangkangan, tidak ada untungnya berselingkuh, yang ada hanyalah rugi. Kalau you punya rumah tangga akan hancur. Kalau misalnya sebagai teman selingkuh, punya karir hancur. Nggak ada untungnya, yang ada rugi kalau main selangkangan berselingkuh itu. Seindah-indahnya selingkuh, lebih indah bila setia. Kalaupun you janda, pastikan dinikahi secara publik, jangan menikah secara diam-diam, mencuri-curi dari istri sah, karena itu tetap tidak bisa dibenarkan. Ya, I'm sorry kalau perkataan saya berlebihan. Perempuan baik-baik gak akan mau sama suami orang. Puh, semua akan prek pada waktunya, Inara. Tuh, suami orang. Untung Besti Ade gak mau sama suami orang, tapi dia maunya sama sugar daddy. Besti Dia bilangnya aku selingkuh. Aku dituduh selingkuh mulu, aku kesel kan? Ya udah, aku selingkuh beneran aja. Kalau memang dia perempuan baik-baik. Tapi kan masalahnya tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Nggak mau, nggak suka gelas. Mbak Inara, ingat ya, Anda itu sering kerjasama tuh sama Kemenak, malu-maluin Kemenak aja, ya kan? Malu-maluin Kementerian Agama, ya kan? Kenapa sih nggak langsung ke KUA? Kenapa pengennya nikah siri, dirugiin, perempuan yang dirugiin, ya kan? Resmi, kan? Resmi. Anda itu sering kerjasama sama Kemenak, ya, teman searah. Ada kasus baru ya, jadi lu pada paham kan kenapa harus cancel culture, semua kasus perselingkuhan, permudikan, perzinaan ya. Karena kalau dibiarin kasus-kasus yang lain tuh muncul terus dengan seenaknya, malah nuntut istri salah, malah segala macem lah. Yang bener tuh jadi abu-abu gitu loh kalau kita tuh nggak nerapin si cancel culture yang bener ini. Jadi menurut aku harus banget kita cancel culture. Dan tuh bukan nggak bisa apa-apa loh, netizen tuh bisa melakukan satu hal yang sangat paling krusial, yaitu nge-block atau nge-ban
si brand yang masih punya afiliasi dengan si oknum. Itu yang bisa netizen lakukan, and it's the next best thing yang bisa kita lakukan selain menonton dan memberi komen. Lagi heboh soal Inara ya. Gue mau bahas satu red flag pasangan yang kurang lebih menurut gue bisa menjadi prediktor langgengnya pernikahan kalian. Red flag yang gue maksud adalah ketika pasangan kalian itu punya akun sosmed. Bukan cuma punya, tapi aktif posting. Terutama posting tampang mereka dengan gaya dan pakaian yang membuat mereka kelihatan lebih ganteng, atau lebih cantik, atau lebih seksi. Tapi kalian sebagai pasangan itu tidak pernah diposting di akun sosmed mereka. Kalau kalian punya pasangan yang kayak begitu, tingkah seperti itu sudah menjadi prediktor, indikator kayak apa pernikahan kalian itu nantinya. It's not gonna last. Kecuali kalau kalian bisa terima itu semua, kalian tetap mau sama dia dengan alasan apapun. Jadi pokoknya intinya kalian nerimo, kalian makan hati, makan jantung, tapi kalian tetap bertahan. Nah, kalau kayak gitu tuh bisa, ya. Kenapa gue bilang tingkah seperti itu adalah red flag? Pertama, karena kalian sebagai pasangan resmi, kalian gak diakui di publik, disembunyikan. Itu pertama. Kedua, orang-orang dengan tingkah seperti ini, mereka memiliki sosmed, kemudian mereka posting diri mereka, tampang mereka. Apalagi kalau dibarengi dengan quotes yang membuat mereka tuh terlihat lebih bijaksana, atau lebih pintar, atau lebih sabar, atau lebih agamis, atau lebih segala yang positif-positif, ya. Tapi kaliannya nggak pernah diposting, itu tandanya pasangan kalian itu sebenarnya sedang mau menjaring. Bukan cuma untuk masalah bisnis, bukan cuma untuk masalah personal branding, tapi menjaring. Jaring apa toh? Jaring apa yang mau dijaring? Ngertilah ya maksudnya. Nggak perlu saya jelaskan lagi. Itu. Jadi nih, kalau kayak untuk kalian nih cewek-cewek, kalau kalian dideketin, di PDKT sama cowok yang kalian tahu sebenarnya ini sudah punya bini nih, tapi bininya nggak pernah kelihatan tuh ada di sosmed. Sebenarnya yang harus kalian lakukan itu adalah kalian tuh waspada, alert. Nggak, malah harusnya bukan cuma itu doang. Harusnya tuh kalian nggak balas. Harusnya kalian cueki laki kayak begitu. Bukannya malah diladeni, terus kemudian kalian jatuh hati, apalagi sampai kalian mau dinikahi. Kalau kalian berpikir dia begitu sama bini pertamanya aja kok, nanti sama gua kan enggak, beda. Girl, you think you're that special? No, you ain't. Kalian gak sespesial itu. Ya, jadi pintar-pintarlah kalian. Masih mending itu tuh ya kalau kalian ya dideketin laki yang kayak begitu, terus ya ada kalian mau aja terima, tetapi kalian sebagai sugar baby dah sekalian. Itu tuh lebih pintar loh. Jadi kalian ya tagih duitnya aja lah, ya. Gak usah minta dikawini dengan alasan tuh kalian mau supaya sah, nggak berzina dan segala. Intinya, jangan mau dinikahi sama yang kayak begitu, ya. Be smart, ladies, for God's sake.